Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya, Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang yang menggunakan pesugihan, yang tega menumbalkan anak kandungnya untuk menjalankan sebuah ritual pesugihan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dibagikan oleh salah seorang sahabat sebuah kisah misteri yang berada di Jawa Barat yang bernama Wawan. Beliau ingin membagikan sebuah cerita misteri yang pernah terjadi di kampungnya. Namun, kejadian ini bukan sebuah kisah misteri atau pengalaman misteri yang dialami oleh Wawan. Ini adalah sebuah kejadian yang pernah terjadi. Wawan mengatakan kejadian ini berlatar waktu kurang lebih sekitar tahun 1984 yang lalu. Yang mana di tahun 1984, Wawan ini belum lahir. Beliau mendapatkan cerita misteri ini diceritakan oleh kedua orang tuanya. Tepatnya yang selalu menceritakan kejadian ini adalah almarhum dari ayahnya Wawan. Ketika Wawan masih kecil, di usianya sekitar 7-8 tahun lah Wawan bilang. Itu sekitar tahun 94 yang lalu. Ayahnya Wawan ini selalu memperingati Wawan, kamu kalau main, jangan main di dekat gudang tua sana. Jadi di kampung tempat tinggal Wawan ini ada sebuah gudang tua, yang mana di samping gudang tua itu ada sebuah rumah yang cukup mewah, dan di belakang gudang tua dan di belakang rumah tersebut itu terdapat lahan kosong yang dulu menurut cerita dari ayahnya Wawan itu merupakan sebuah perkebunan yang dimiliki orang yang punya gudang, orang yang punya rumah tersebut. Nah, jadi Wawan selalu diingatkan sama ayahnya, sama ibunya, kalau kamu main jangan jauh-jauh, apalagi sampai main ke lahan kosong yang ada di belakang gudang tersebut. Karena menurut cerita warga, lahan kosong itu angker. Di sana terdapat sebuah kuburan yang sangat misterius sekali. Nah, Wawan kecil pun, ya namanya anak kecil ya, dia tidak terlalu mendengarkan lah apa yang dikatakan orang tuanya. Ketika teman-teman Wawan jemput sore-sore ngajak main bola, Wawan dan kawan-kawan pun seringlah bermain bola di tanah lapang yang di sana tuh ada sebuah kuburan. Nah, pada suatu ketika Wawan sedang main bola di sana, Wawan ini ketahuan sama bapak sama ibunya. Wawan langsung disamperin. Teman-teman Wawan yang ada di sana juga disamperin sama orang tuanya. Mereka segera disuruh pulang. Nah, dari sinilah Wawan ini diceritakan sama kedua orang tuanya bahwa di lokasi tempat kamu main bola tadi, nak, itu adalah tempat yang sangat angker sekali. Dulu di sekitar tahun 1984, banyak sekali kejadian-kejadian misteri yang terjadi di sana. Bahkan beberapa warga yang ingin mencari tahu penyebab dari kejadian misteri yang sering terjadi di sana, mereka yang cuma sekedar ingin mencari tahu, mereka mendapat imbasnya. Mereka diganggu oleh sosok gaib penghuni tempat tersebut. Jadi kamu main ke sana sama teman-teman kamu tuh bapak larang tuh bukan karena nggak ada alasan, karena bapak sama ibu khawatir kamu akan diganggu oleh penghuni gaib yang ada di sana. Jadi bapaknya Wawan menceritakan
dulu sekitar tahun 80-an. Rumah yang ada di sana, gudang yang ada di sana, dan perkebunan yang ada di sana tuh masih aktif. Tinggallah di sana keluarga kecil. Seorang laki-laki yang sudah cukup umur lah, bapaknya Wawan bilang, bersama istrinya, dan mereka ini belum memiliki anak. Nah, beberapa tahun mereka tinggal di sana, membuka perkebunan, gudang besar itu dibangun untuk menyimpan hasil tani, menyimpan perlengkapan untuk mengolah kebun. Nah, beberapa tahun mereka tinggal di sana, barulah mereka dikaruniai seorang anak. Bapaknya Wawan mengatakan, sepasang suami istri yang baru dikaruniai anak ini tergolong orang yang sudah cukup berumur. Usianya kurang lebih sudah di atas 40 tahun, barulah mereka memiliki seorang anak. Nah, setelah kelahiran anaknya ini, usaha yang mereka jalankan memang betul-betul pesat sekali. Yang tadinya lahan perkebunan yang ada di belakang mereka tuh nggak seluas sekarang, cuman sebidang tanah. Namun setelah anak mereka lahir, lahan itu semakin lama semakin lebar. Lahan itu semakin lama semakin lebar. Tanah-tanah warga yang ada di sekeliling yang mau dijual, itu dibelinya semua dengan harga yang sangat tinggi sekali. Setelah mereka membuka lahan pertanian di belakang rumahnya yang sudah cukup luas sekarang, anak dari keluarga itu tahun demi tahun tumbuhlah menjadi seorang balita. Nah, di usia anak itu kurang lebih sudah menginjak 5 tahun. Usaha dari orang tuanya sudah berkembang sangat pesat sekali. Kejadian aneh pun terjadi. Ketika siang hari, salah satu pekerja yang ada di sana menemukan anak si juragan ini meninggal dunia dengan cara yang cukup mengenaskan sekali. Bagian tubuhnya itu balu semua. Di bagian matanya ini seperti ada lingkaran hitam, seolah-olah matanya itu melihat sesuatu yang sangat menakutkan sekali, buat anak ini syok dan meninggal dunia di tempat. Tapi sebagian pekerja mengatakan kalau anak ini dari ciri-ciri tubuhnya ini seperti dipatok ular, tapi ketika dicek sama sekali tidak ada bekas patokan ular di bagian tubuhnya. Lalu setelah anak itu meninggal, kedua orang tuanya memutuskan untuk memakamkan si anak di lokasi tempat anak itu meninggal. Tepatnya, lokasi anak itu meninggal diketemukan oleh pekerja yang bekerja di perkebunan itu. Jaraknya tidak terlalu jauh dari gudang yang mereka bangun di samping rumah. Di lokasi makam itulah banyak warga mengatakan sering melihat penampakan-penampakan yang sangat menakutkan sekali. Dan kecurigaan warga mulai sedikit demi sedikit timbul kalau sepasang suami istri ini, hasil kekayaan dan hasil usaha yang dijalankannya, yang begitu dibuka sama dia, berkembang sangat pesat sekali, dikaitkan warga dengan ritual pesugihan. Karena pada hari-hari tertentu, sepasang suami istri ini meletakkan seperti sesajen di atas makam anaknya tersebut. Warga yang melihat, warga sempat menanyakan kepada sepasang suami istri yang memiliki perkebunan yang sangat luas ini. Mereka cuma mengatakan ini cuma sebagai simbolis dan menjadi tradisi dari keluarga mereka. Tapi mendengar penjelasan seperti itu, tidak semua warga yang ada di sana, tidak semua pekerja yang ada di perkebunan itu pun percaya. Mereka pun semakin ingin mencari tahu sebenarnya ada apa, sebenarnya apa yang terjadi. Namun di sini, semakin kuat keinginan seseorang ingin mencari tahu penyebab kematian dari si anak kecil ini. Terus apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, kenapa kok di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu, di atas makam itu ditaruh sesajen. Semakin orang ini ingin mencari tahu dengan detail. Ya, orang yang ingin mencari tahu ini sering didatangi oleh sosok yang sangat mengerikan sekali. Salah satunya dialami oleh Pak Yatno. Pak Yatno merupakan salah satu pekerja yang ada di sana. Orangnya memang pengen tahu, dan Pak Yatno ini juga sedikit memiliki kemampuan spiritual. Di sini dia menganggap apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini bukanlah hal yang wajar. Dan dia pun mencari tahu, mencoba bertanya kepada beberapa orang yang mengerti lah tentang ritual-ritual klinik atau ritual-ritual pesugihan. Dan dari beberapa orang yang ditanyanya ini, Pak Yatno di sini disuruh menyelidiki.
Apakah di dalam rumah ya atau di dalam gudang atau di dalam rumah si pemilik perkebunan ini kamu melihat ada patung atau melihat ada lukisan atau melihat sesuatu yang aneh lah yang ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Di sini Pak Yatno pun mencari tahu. Pak Yatno pernah pada suatu sore setelah mereka selesai bekerja, Pak Yatno menaruh perlengkapan pekerjaannya ya seperti cangkul, seperti parang ya, masuk ke dalam gudang disusun rapi. Namun setelah Pak Yatno ini selesai menyusun barang-barang yang mau disimpan sama Pak Yatno ini, dia ingat pesan dari orang yang ditanyainya tentang hal pesugihan yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini. Lantas di sini Pak Yatno pun gak lekas keluar dari gudang tersebut. Gudang yang cukup besar. Di sana ada alat traktor, ya, alat untuk ngebajak sawah. Di sana banyak pupuk, di sana banyak benih, dan di dalam gudang itu juga banyak hasil panen yang belum diolah atau belum dijual numpuk di gudang itu. Pak Yatno pada sore hari itu dengan suasana gudang yang gelap, sama sekali nggak ada lampu, Pak Yatno ingin mencari tahu. Pak Yatno menyelusuri dari setiap sudut gudang itu untuk mencari informasi. Mungkin saja di dalam gudang ini ada sesajen atau ada benda-benda aneh lah. Pak Yatno ingin mencari bukti dan ingin mencari tahu. Namun naas ketika Pak Yatno ini berjalan mengelilingi gudang tersebut. Dari setiap sudut gudang itu diperhatikan oleh Pak Yatno. Yang mana di dalam gudang itu nggak ada lampu. Suasana yang ada di luar pun sudah semakin gelap. Karena matahari sudah turun, hari sudah hampir maghrib. Pak Yatno terus nekat mengelilingi gudang tersebut hingga Pak Yatno bertemu dengan sebuah penampakan yang cukup mengerikan sekali. Dari sudut gudang, ya, Pak Yatno melihat itu seperti ada anak kecil yang sedang duduk. Anak kecil yang sedang duduk menghadap tembok, seolah-olah anak kecil ini sedang memakan sesuatu. Terdengar dari kecapannya, anak kecil itu sedang makan. Anak kecil itu tubuhnya terlihat seperti anak kecil yang berusia 5-6 tahun lah. Dengan rambut yang pendek. Terlihat kalau anak itu adalah seorang anak laki-laki. Pak Yatno pun di sini penasaran dan ingin mendekati sosok anak kecil tersebut. Dengan langkah yang pelan, Pak Yatno mendekati anak kecil itu. Sebelum Pak Yatno ini menepuk pundak anak kecil itu untuk menyapanya, anak kecil itu pun menghilang. Dan ketika Pak Yatno sadar, sosok anak kecil yang dilihatnya itu adalah makhluk gaib. Dari belakang Pak Yatno, tumpukan pupuk yang menjulang tinggi yang ada di gudang tersebut tiba-tiba ambruk menimpa si Pak Yatno. Syukur alhamdulillah. Beberapa pekerja yang masih ada di luar, mereka belum pulang. Mereka mendengar ada suara ambruk dari dalam gudang. Mereka pun bergegas masuk dan ternyata Pak Yatno sudah ketindihan sama pupuk tersebut. Untung saja Pak Yatno ini cepat diselamatkan. Kalau telat sedikit saja ya mungkin Pak Yatno udah nggak bisa bernapas lagi. Kemungkinan Pak Yatno bisa meninggal dunia di gudang tersebut. Nah, dari kecelakaan itu Pak Yatno ini mengalami di bagian baunya ini terkilir. Ya, beberapa hari Pak Yatno nggak bisa kerja di perkebunan tersebut dan kejadian-kejadian aneh pun kerap kali dialami oleh pekerja-pekerja yang lain. Ketika salah satu pekerja wanita yang ada di gudang tersebut, sebelum dia makan siang, dari tempat dia bekerja, ya, dari ujung perkebunan itu, dia berjalan mau masuk ke gudang, melewati pemakaman yang ada di tengah-tengah perkebunan tersebut, yang mana makam itu adalah makam dari anak si pemilik perkebunan ini. Dia lewat situ ingin masuk ke dalam gudang. Sebelum dia masuk ke dalam gudang, baru beberapa langkah dia melewati makam itu di siang hari. Dia udah gak bisa sadarkan diri lagi. Menurut cerita yang disampaikannya, sebelum dia tidak ingat apa-apa, sebelum dia gak sadarkan diri, yang terlintas di bayangannya, yang terlintas di hadapannya, itu cuma ada sosok gelap, seperti sosok anak kecil yang melintas dan dia pun udah gak bisa sadarkan diri lagi. Ketika pekerja wanita itu pingsan, pekerja-pekerja yang lain cepatlah mendekatinya, memberikan pertolongan. Namun ketika mau dibopong, mau digotong masuk ke dalam gudang untuk diberikan pertolongan, wanita pekerja yang pingsan ini pun memberontak dan kelakuan dari si wanita yang pingsan ini berubah seolah-olah menjadi seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang menangis. Ibaratnya kalau anak kecil ingin minta sesuatu tapi nggak dikasih, yo nangisnya kayak gitulah. Sedih sekali. Pekerja-pekerja yang ada di sana pun segera memanggil majikannya.
memanggil sepasang suami istri pemilik perkebunan itu dan menceritakan kejadian ini. Kalau si mbak ini, ya, pekerja wanita yang nggak sengaja ngelewati makam anaknya mau masuk ke gudang, tiba-tiba pingsan, perilakunya langsung berubah seperti anak kecil yang menangis. Sepasang suami istri ini pun langsung membawa sesaji. Di dalam sesaji yang dibawa, itu di dalam nampan ya, di situ lengkap, ada kembang 7 rupa, di situ ada susu, di situ ada kopi, di situ ada teh, di situ ada air putih, di situ ada makanan manis, jajanan pasar, di situ ada buah-buahan, dan di situ juga ada telur ayam kampung. Nah, setelah sesaji itu ditaruh pas di tengah-tengah pemakaman itu, wanita yang kesurupan ini pun bisa sadarkan diri. Nah, setelah beberapa kejadian yang menimpa pekerja. Pertama, kejadian yang dialami oleh Pak Yatno. Dia melihat anak kecil ada di dalam gudang tengah memakan sesuatu, dan kejadian kedua dialami oleh seorang wanita kesurupan dan perilakunya seolah-olah berubah menjadi anak kecil. Pekerja-pekerja yang ada di sana yang istilahnya mentalnya kecil lah ya. Mereka takut kejadian aneh akan menimpa mereka. Pekerja-pekerja yang takut ini pun memilih untuk berhenti, mencari kerjaan lain daripada nanti diganggu oleh makhluk gaib yang ada di sana. Lebih baik berhenti. Singkat cerita, karena beberapa pekerja telah berhenti ya, mereka takut untuk bekerja di sana. Perkebunan ini pun hasil produksinya sudah tidak stabil lagi, karena pekerjanya udah nggak cukup untuk menjalankan perkebunan yang sangat luas. Tinggal sebagian, tinggal 50% lah pekerja yang tetap bekerja di sana. Mereka pun bekerja dengan rasa yang was-was, takut diganggu oleh sosok makhluk gaib yang ada di sana. Karena pekerja yang ada di sana udah mulai sepi. Gudang tempat penyimpanan alat-alat untuk bekerja di perkebunan itu pun menjadi tempat yang paling angker. Di dalam gudang tersebut kerap kali penampakan anak kecil itu menampakkan wujudnya, yang mana kemarin Pak Yatno cuma dapat melihat punggungnya. Sekarang sosok anak kecil itu sudah berani menampakkan wajahnya. Salah satu pekerja yang ada di sana melihat kalau wajah anak kecil itu mirip sekali dengan anak si pemilik perkebunan. Tetapi di sini sosok anak kecil yang menghantui gudang ya, yang membuat suasana gudang itu menjadi sangat mencekam sekali. Ketika warga melihat sosok anak kecil itu menampakkan wajahnya, bagian mata dari anak kecil itu udah bolong, udah nggak ada lagi, bagian bibirnya ini dipenuhi oleh belatung. Penampakan itu sangat menakutkan dan sekaligus sangat menyedihkan sekali. Dari sinilah cerita ini berkembang. Beberapa warga membawa cerita ini keluar dari perkebunan, menceritakan kepada warga-warga yang lain. Pak Yatno pun di sini mendengar. Karena pada saat itu Pak Yatno ini masih beristirahat di rumah. Karena baunya ini terkilir sangat parah sekali. Pak Yatno pun menemui seseorang yang bertemu dengan sosok anak kecil itu, yang melihat kalau wajah anak kecil itu mirip ya dengan anak si pemilik perkebunan ini. Tapi mata anak kecil itu bolong, bibirnya penuh belatung. Pak Yatno pun menemuinya, bertanya, "Kamu ngelihatnya di mana? Di dalam gudang di bagian mana?" Setelah Pak Yatno ini mendapatkan cerita ini dengan jelas ya, ditunjukkan, aku masuk dalam gudang, aku melihatnya di pojokan ini, anak kecil itu pakaian kayak gini, wajahnya kayak gini. Pak Yatno pun segera pergi ke rumah salah satu orang yang istilahnya yang mengerti lah tentang hal-hal pesugihan, tentang ilmu-ilmu kebatinan. Dan di sini orang yang ditemui oleh Pak Yatno ini mengatakan bahwa kecurigaan kamu tentang juragan kamu yang memiliki pesugihan, yang melakukan ritual pesugihan untuk melancarkan usahanya, melancarkan perkebunannya ini memang benar. Anak kecil yang meneror kamu, anak kecil yang menghantui gudang tersebut, itu adalah tumbal pesugihan, yang mana itu adalah anak kandung dari pemilik perkebunan itu. Nah, namun di sini orang yang dapat melihat kalau juragan dari si Pak Yatno ini menggunakan pesugihan mengatakan kepada Pak Yatno, "Tapi kalau menurutku, juragan kamu ini kemakmurannya, kejayaannya itu tinggal beberapa tahun lagi. Kamu boleh pegang omonganku. Kalau lebih dari 2 tahun dia bisa bertahan dengan kekayaannya ini, kamu boleh datang ke sini, kamu boleh caci maki aku kalau perlu kamu boleh tempeleng kepala aku."
Aku di sini melihat kejayaannya cuman sebatas paling lama tuh 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun tuh sudah hebat sekali. Pak Yatno di sini mengatakan, kok bisa? Kok bisa kamu menggambarkan seperti itu? Kamu bisa melihat kekayaan orang itu bisa bertahan beberapa lama, dan orang yang ditanya sama si Pak Yatno ini mengatakan, biasanya kalau tumbal-tumbal pesugihan itu sudah mulai keluar, tumbal-tumbal pesugihan itu sudah mulai menghantui orang, tumbal-tumbal pesugihan itu sudah mulai menampakkan dirinya, itu tanda-tanda si pemilik pesugihan ini kejayaannya sudah di ujung tanduk. Kalau si pemilik pesugihan ini tidak memberikan tumbal baru, ya, kejayaannya pun akan sirna. Harta yang didapatnya dari hasil pesugihan ini pun akan sirna. Dan apa yang dikatakan oleh orang itu memang benar. Yang dikatakannya kepada Pak Yatno, kekayaan dari juragan kamu nggak bakal bertahan lebih dari 2 tahun lagi. Itu memang benar-benar terjadi. Nggak sampai 2 tahun. Kejayaan atau hasil kebun dari juragannya ini tiba-tiba merosot. Yang mana memang pekerja yang ada di sana sudah nggak maksimal lagi. Karena pekerja yang ada di sana itu cuma tinggal setengahnya lagi berhenti karena takut teror dari sosok anak kecil yang mengerikan ini. Nah, jadi karena hasil panennya sudah nggak produktif lagi, ya, wabah sering datang, ya, di perkebunan itu. Mereka menanam sayuran, mulai dari cabai, mulai dari kacang tanah, mulai dari tomat, mulai dari bawang. Semua tanaman yang ditanam di tanah tersebut seolah-olah diserang hama. Di sini Pak Yatno mengaitkan kejadian ini dengan apa yang diceritakan oleh seseorang yang mengatakan kejayaan dari juragan kamu itu nggak akan lebih dari 2 tahun lagi kalau dia tidak menyetorkan tumbal yang baru. Jadi setelah Pak Yatno menyaksikan sendiri, ya, hasil tanaman yang ditanam oleh pekerja-pekerja yang ada di sana tuh gagal panen, majikan dari Pak Yatno ini pun mulai sakit-sakitan. Nah, ketika majikannya ini mulai sakit-sakitan, perkebunan udah nggak ada yang ngurus lagi. Satu persatu pekerja yang ada di sana memilih untuk berhenti karena mereka ini udah nggak ada yang ngegaji lagi. Hasil produksi dari perkebunan itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Apa yang ditanam itu jadi abu, tidak dapat menuai hasil sedikit pun. Akhirnya di sini Pak Yatno pun berhenti dari pekerjaannya. Pak Yatno keluar dari perkebunan itu, dan di sini Pak Yatno cuma bisa memperhatikan nasib dari juragannya yang sangat mengenaskan sekali. Sepasang suami istri ini, mereka tidak memiliki anak. Mereka juga jarang sekali didatangi oleh kerabat, jarang sekali didatangi oleh keluarganya. Ya seolah-olah mereka cuma tinggal dengan sepasang suami istri ini sajalah. Dan sepasang suami istri ini tiba-tiba sakit secara bersamaan. Yang parah itu suaminya. Suaminya itu tiba-tiba kayak kena stroke. Dia cuma bisa berbaring di tengah rumah, cuma bisa menoleh ke atas. Sedangkan istrinya ini mulai sakit-sakitan, badannya mulai kurus layaknya seperti orang terkena TBC. Batuknya nggak berhenti-berhenti. Beberapa warga yang dulu pernah bekerja di perkebunan itu, mereka merasa iba, termasuk di sini Pak Yatno. Pak Yatno sering datang menemui juragannya, bertanya kepada juragannya, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Di sini Pak Yatno yang sudah merasa dekat dengan juragannya ini, mulai dari dia bekerja di sana dia akrab lah sama juragan laki-laki sama juragan perempuannya ini. Si juragan perempuannya mengatakan kepada Pak Yatno, tolong kamu siapkan sesaji yang sering kami berikan di kuburan anak kami. Tolong karena kami udah nggak kuat lagi untuk ngurus kuburan tersebut. Nah, disinilah Pak Yatno ini mendapatkan sedikit informasi. Pak Yatno mendapatkan sedikit cerita tentang siapa yang dimakamkan di sana, kenapa bisa dimakamkan di sana, dan kenapa di pemakaman itu ditaruh sesaji layaknya sesajen. Di sini sang istri mengatakan itu adalah makam anak kami. Makam satu-satunya anak kami yang kami miliki, dan kenapa kami memberikan sesajen di sana? Karena itu adalah sebuah perjanjian yang telah kami lakukan dengan makhluk gaib. Nah,
Di sini Pak Yatno tidak menanyakan dengan detail, tidak menanyakan dengan jelas, karena sebelum diberitahu oleh istrinya si juragannya ini, Pak Yatno pun di sini sudah tahu kalau kalian itu menggunakan pesugihan yang menumbalkan anak kandung kalian sendiri. Pak Yatno di sini mengatakan, mohon maaf juragan, kalau juragan nyuruh saya memberikan sesaji, berarti juragan sama saja menyuruh saya untuk mengikuti langkah kalian. Saya nggak mau. Kalau juragan minta bawain beras, kalau juragan minta bawain makan, seadanya di rumah saya akan saya bawa ke sini untuk membantu juragan. Di sini Pak Yatno tidak mau membantu untuk ngurus kuburan tersebut. Setelah beberapa bulan, sepasang suami istri ini sakit dan akhirnya mereka pun meninggal dunia. Mereka dimakamkan di tanah tersebut berdampingan dengan makam anaknya. Dan setelah sepasang suami istri ini meninggal dunia menyusul anaknya yang sudah lama ya, sudah terlebih dahulu meninggal karena ditumbalkan oleh sepasang suami istri ini, kuburan itu pun menjadi kuburan yang angker. Lokasi perkebunan itu menjadi lokasi perkebunan yang sangat angker sekali. Gudang itu kosong. Rumah itu kosong. Sekitar gudang dan sekitar rumah itu sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Pohon-pohon yang ada di sana sudah tumbuh, sudah besar semua, membuat suasana yang ada di sana semakin lembab. Dan kejadian-kejadian misteri tidak berhenti sampai di sini saja. Nah, Pak Yatno yang mengetahui asal-usul kisah inilah yang menceritakan, membagikan cerita ini kepada warga-warga yang ada di sana. Memperingatkan warga-warga yang ada di sana, kalian jangan sampai mendekati gudang tersebut. Nyawaku hampir hilang di dalam gudang tersebut. Tiba-tiba tumpukan pupuk jatuh menimpa aku dan bahuku terkilir sangat parah sekali. Nah, pesan dari Pak Yatno inilah yang disampaikan oleh kedua orang tua Wawan, supaya Wawan ini tidak bermain-main di sekitaran gudang tersebut. Karena di gudang itu, di dekat gudang tersebut, di lokasi pertanian tersebut, itu terdapat 3 makam yang sangat angker sekali. Nah, di sini sebelum Wawan mendapatkan cerita ya, kalau angkernya lokasi itu gara-gara si pemilik tanah ya, atau juragan tanahnya melakukan ritual pesugihan. Wawan di sini cuma nganggep kalau angkernya tempat itu karena tempat itu banyak pohon-pohon. Nah, itulah yang menyebabkan tempat itu angker. Ternyata salah. Ternyata tempat itu angker. Di sini ada asal usulnya. Ada asal usul seorang anak yang sengaja ditumbalkan kedua orang tuanya untuk melakukan ritual pesugihan. Nah, jadi itulah sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh Wawan, menceritakan kisah pesugihan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang menumbalkan anak kandungnya. Kejadian ini memang bukan kejadian misteri yang dialami oleh sahabat kita Wawan, tapi cerita ini berkembang di kampungnya menjadi sebuah kisah misteri yang dapat diambil hikmah dan pelajaran bahwa tidak ada jalan pesugihan itu yang betul. Tidak ada jalan pesugihan itu yang benar, apalagi ada embel-embelnya tumbal nyawa. Nah, semoga kisah ini dapat menghibur sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri, memiliki pengalaman misteri yang ingin dibagikan, sahabat boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau sahabat bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Jika sahabat-sahabat ingin membagikan langsung kisah misteri, pengalaman misteri yang sahabat alami untuk menjadi narasumber di sebuah kisah misteri, sahabat bisa kirimkan email ke sebuah kisah misteri dan DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Saya tunggu sahabat yang ingin menjadi narasumber. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.